Salam sehat sahabatku. Ini hari yang baru, hari yang cerah. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, bugar, tidak banyak keluhan. Semoga HB teman-teman terjaga bagus, mengikuti program ya dari unggahan saya beberapa waktu lalu. Ada 3 seri mengenai HB ya, mempertahankan HB, meningkatkan HB, dan HB darurat. Kesehatan kita ditentukan oleh pola hidup kita sendiri, gaya hidup kita, pola makan kita. Sahabatku, sesungguhnya meskipun kita ini mengalami gagal ginjal dan cuci darah, yakinlah bahwa masih ada fungsi pada ginjal kita masing-masing. Ada yang masih bisa BAK, kencing banyak sampai bertahun-tahun, itu tandanya masih ada fungsi. Ada yang tidak perlu menggunakan EPO, artinya ginjalnya juga masih berfungsi. Nah, fungsi-fungsi yang masih tersisa itulah yang harus kita selamatkan melalui gaya hidup kita, pola hidup kita. Alangkah berharganya ginjal yang meskipun tinggal sedikit fungsinya, tetapi masih bisa memberi manfaat bagi hidup kita. Jadi, ingat sahabat, pertahankan fungsi ginjal yang masih tersisa. Caranya 2. Yang pertama, pola hidup, pola makan. Karena makan itu akan membebani ginjal kita. Makan yang terlalu banyak, protein yang terlalu banyak membebani sisa ginjal kita. Selain itu, juga menimbulkan penumpukan zat racun. Zat racun apa saja? Ya, utamanya urium. Juga akan menimbulkan kelebihan-kelebihan zat yang seharusnya berguna, tetapi karena berlebihan, maka menjadi berbahaya bagi tubuh kita. Salah satu zat yang sangat berguna, tetapi mudah terjadi penumpukan melalui pola makan kita, penumpukan di dalam tubuh, menimbulkan begitu banyak masalah, adalah fosfor. Ya, sekali lagi saya ulang, fosfor. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabatku, fosfor itu sangat berguna bagi tubuh kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa fosfor. Fosfor bersinergi dengan kalsium membentuk kalsium fosfat yang sangat berguna untuk menguatkan tulang dan gigi. Selain itu, berguna dalam proses metabolisme tubuh kita, pembakaran. Jadi, fosfor diperlukan. Tetapi karena semua makanan yang kita makan itu mengandung fosfor, termasuk minuman, apalagi minuman kemasan, ya, mengandung fosfor. Nah, kelebihan-kelebihan fosfor ini harusnya dibuang oleh ginjal, ya. Tetapi kita tahu ginjal kita tidak bisa membuang fosfor, ya. Ginjal kita tidak bisa membuang fosfor. Akibatnya terjadi penumpukan. Apa risikonya jika terjadi kelebihan fosfor di dalam tubuh kita? Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Kita sering mendengar kan di unggahan-unggahan di grup ginjal maupun grup WA, pasien ginjal susah tidur, gelisah kalau malam, nggak bisa tidur. Sering disarankan oleh teman-teman, aktivitas dong kalau siang supaya malam bisa tidur. Padahal banyak teman-teman yang tetap beraktivitas setiap hari, tetapi susah tidur. Salah satu masalah yang diakibatkan oleh kelebihan fosfor adalah gelisah, susah tidur pada malam hari.
Itu kelebihan fosfor. Masalah lain yang timbul, mual, tidak selera makan. Seringkali teman-teman menganggap itu belum bersih uriumnya. Itu tidak salah. Memang kalau urium masih tinggi di dalam tubuh kita, kita akan mual. Tetapi jangan lupa, fosfor yang tinggi, kelebihan fosfor itu juga menyebabkan kita mual dan kehilangan selera makan. Lalu masalah gatal-gatal. Ini yang paling umum. Sering terjadi. Berbagai masalah kulit. Pruritus uremik, gatal-gatal bisul, ya. Ini belum ada obatnya. Pruritus frost di kaki terutama, ya. Muncul seperti kapur. Muncul seperti kapur. Lalu kulit kering dan pecah-pecah. Itu akibat kelebihan fosfor, ya. Masalah lain yang timbul adalah otot kita nyeri. Linu-linu, nyeri. Kekurangan fosfor dan kelebihan fosfor sama, ya. Kalau kurang fosfor, otot-otot kita juga nyeri. Tetapi pasien gagal ginjal umumnya kelebihan fosfor itu menyebabkan otot-otot kita nyeri. Gak nyaman, ingin dipijat. Jadi nyeri tulang dan otot mirip-mirip, ya. Tetapi lebih sering pasien HD, utamanya yang masih baru sampai 5 tahun atau 7 tahun, nyerinya nyeri otot. Ototnya nyeri. Pahanya nyeri kalau untuk berdiri, ya. Dari duduk berdiri. Otot-otot yang lain nyeri, punggung. Itu salah satu akibat kelebihan fosfor, nyeri-nyeri. Fosfor yang tinggi juga menyebabkan nyeri tulang, ya. Kenapa tulangnya nyeri? Ini. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabatku, fosfor dan kalsium itu soulmate, ya. Dia harus sama-sama stabil. Nggak boleh salah satu tinggi, salah satu kurang. Harus berada di tingkat normal, ya. Agak tidak mudah bagi pasien gagal ginjal mempertahankan kalsium dan fosfor pada tingkat normal. Kenapa? Karena ginjal yang rusak tidak mampu menghasilkan vitamin D3, ya, vitamin D3 aktif yang berguna di dalam penyerapan kalsium tubuh. Akibatnya, pasien gagal ginjal akan kekurangan kalsium. Ini di video yang kemarin, yang lalu, ya, mengenai vitamin tulang. Itu saya bahas. Selain itu, ginjal yang sudah bermasalah tidak mampu membuang kelebihan fosfor dalam tubuh kita. Tidak mampu, ya. Akibatnya, fosfor terus meningkat. Maka pasien gagal ginjal wajib minum binder. Nah, ini juga sudah dibahas di video yang lalu, ya. Binder yang diwajibkan untuk pasien yang baru atau pasien yang lama adalah binder berbasis kalsium, ya. Kalau binder tanpa kalsium itu untuk terapi, ya. Nah, kalau kita biarkan, fosfor akan tinggi, naik. Ketika fosfor kita tinggi, kita ini punya kelenjar tiroid, ya, di leher. Kelenjar tiroid itu ada paratiroid. Kecil-kecil 4. Kalau fosfor kita tinggi atau kalsium kita rendah, kelenjar paratiroid itu akan aktif menghasilkan hormon paratiroid, PTH, ya.
Nah, PTH ini yang menyebabkan tulang-tulang kita keropos. Karena apa? PTH ini tugas hariannya, tugas hariannya, tugasnya memburu kalsium dari dalam tubuh kita. Nah, sumber-sumber kalsium yang terbanyak adalah di tulang. Hormon paratiroid ini akan melepas kalsium-kalsium dari tulang-tulang kita. Jadi, fosfor tidak boleh berlebihan. Demikian juga kalsium tidak boleh terlalu rendah. Bahkan, ya, seandainya kalsium kita ini normal, tetapi fosfornya tinggi, ya, paratiroid itu membaca, ya, menganggap kita kekurangan kalsium, harus sejajar, ini harus sama, dinaikkan harusnya, ya. Maka aktif hormon apa? Paratiroidnya diproduksi. Jadi begitu pentingnya menjaga fosfor. Kalau kalsium terus tinggi, fosfor terus tinggi, paratiroid hormon terus tinggi, itu berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Bahayanya apa? Ya. Kita lanjutkan, ya. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabat, sebagai pasien gagal ginjal, pasien HD, kita membutuhkan jantung yang sehat, yang memompa dengan bagus, normal. Juga membutuhkan pembuluh darah yang sehat, yang normal, supaya afesan kita tidak terganggu, tidak terjadi pengapuran, ya, tidak terjadi penyumbatan-penyumbatan. Karena ini adalah nafas kita, ya. Nah, kesehatan jantung, pembuluh darah, dan kesehatan tubuh kita seluruhnya sangat dipengaruhi oleh fosfor. Jadi ingat, ya, fosfor bukan hanya bikin gatel-gatel, nyari tulang, ya, tapi kesehatan seluruh tubuh kita. Kalau fosfor kita terus tinggi, hormon PTH-nya tinggi, otomatis kalsium kita juga tinggi, ya, karena kalsium dilepas terus oleh tulang, ya, dilakukan oleh hormon PTH tadi, ya. Kalsiumnya tinggi, PTH-nya tinggi, fosfornya juga tinggi. Ini membentuk senyawa, ya, menempel di pembuluh darah kita. Dalam jangka yang panjang terjadi pengapuran. Pembuluh darah kita jadi getas, tahu getas, ya? Getas itu rapuh. Maka banyak pasien HD yang sudah menaun, begitu rusak siminonya susah diperbaiki. Pembuluh darahnya sudah rapuh, tidak bagus lagi, tidak lentur lagi. Pembuluh darah yang rapuh ini berbahaya. Selain untuk akses simino kita, juga berbahaya secara keseluruhan, ya. Terutama Anda yang rapuh ini pembuluh darah di kepala, di otak. Ingat, pasien HD kadang-kadang tensinya tiba-tiba tinggi. Pada saat tensinya tinggi dan pembuluhnya rapuh, pecah. Banyak sekali pasien HD meninggal saat tidur. Padahal habis makan malam bersama keluarga, ya. Banyak. Karena pecah pembuluh darah otak. Karena rapuh. Tekanan darahnya tinggi, pembuluh darahnya rapuh. Dalam hal ini penting sekali kita mengendalikan fosfor. Endapan-endapan, ya, kalsium, fosfat, hormon PTH itu, jika mengendap di jantung, jantungnya juga tidak kenyal.
Ya. Kemampuan memompanya berkurang. Ya. Akibatnya kita tahu ya, antara lain sesak nafas. Jadi sesak nafas itu untuk pasien yang sudah menaun bukan hanya karena kebanyakan air atau HB-nya rendah. Karena jantungnya mungkin sudah bermasalah. Tekanan darahnya jadi rendah terus, nggak bisa naik, nggak bisa tinggi. Karena jantungnya. Penyebabnya banyak ya, kardiomegali atau tadi jantungnya tidak lentur karena endapan kalsium fosfat maupun PTH. Jadi dalam hal ini penting sekali mengendalikan fosfor. Ya. Selain itu ya gangguan yang rutin, yang umum, yang sering kita lihat pada teman-teman. Gatal di mana-mana. Ya, punggung terutama, ya. Ini mengganggu kualitas hidup. Fosfor. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Nah sahabat, mengingat begitu pentingnya pengendalian kalsium dan fosfor bagi pasien gagal ginjal, itu sebabnya sejak awal kita gagal ginjal, sejak kita divonis dan cuci darah, dokter kita memberikan resep obat atau binder CaCO3 atau ya umumnya CaCO3, kalsium karbonat, ya mereknya bisa Kalos, bisa yang lain, ya osteokal, ya. Tapi kalsium karbonat, yaitu binder berbasis kalsium. Itu penting supaya kalsium kita terjaga, tetapi fosfornya juga dikendalikan, diikat, ya. Fosfor di dalam tubuh, di dalam pencernaan dari makanan diikat oleh kalsium menjadi kalsium fosfat yang tidak bisa diserap oleh darah, dibuang melalui fesis. Jadi sahabatku, pada video yang lalu saya sudah mengunggah mengenai binder, silahkan dilihat lagi ya. Yang utama dari penggunaan binder adalah pengendalian fosfor. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Jadi sahabatku, sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri ya, untuk terus menjaga pola makan, pola hidup, HD yang adekuat, menggunakan binder yang tepat, melakukan cek lab berkala, ya nabung ya, karena tidak di cover BPJS ya. Bahkan kadang-kadang dokter tidak menyarankan ya, karena harus berbayar. Kita sendiri yang punya inisiatif untuk cek lab kalsium dan fosfor anorganik 4 bulan atau 6 bulan sekali. Seterusnya kita bisa menghafal pola hidup kita. Oke sahabat, semangat sehat. Kesehatan kita ditentukan oleh pola hidup kita, gaya hidup kita. Pertahankan fosfor tetap pada kondisi normal. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidup.